Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 176. Kata-kata Shen Tingbai membuat Shen Tingfeng tidak terlalu senang. Dia akan mengatakan sesuatu dengan wajah gelap ketika Shen Sichong berkata, "Tingfeng, terkadang kamu perlu menggunakan otakmu lebih banyak saat melakukan sesuatu." Petik 2. Kalimat ini membuat Shen Tingfeng setelah menelan apa yang dia ingin mengatakan, dia mengangguk dan berkata, "Begitu, ayah." Shen Sichong memandang Shen Tingbai dan berkata sambil tersenyum, "Kamu masih terlalu banyak berpikir, dengarkan baik, maka Stephen Lin bukan orang biasa, metode biasa telah tidak berpengaruh. Padanya, Anda harus memikirkan beberapa metode yang lebih baik, bagaimana memberitahu orang bahwa kami membunuhnya, tetapi tidak ada bukti, ini perlu dipertimbangkan dengan cermat, dengarkan, dalam waktu seminggu, saya berharap dapat melihat berita bahwa Stephen Lin terbunuh." Petik 2. 1 minggu sudah cukup, kata Shen Tingbai sambil tersenyum. "Oh, apakah kamu sudah punya ide?" Shen Sichong bertanya dengan rasa ingin tahu. Shen Tingbai tersenyum sedikit dan berkata, "Saya punya beberapa ide." Di sisi lain, kota Selat, Ren Xuesong baru saja selesai makan dan meninggalkan hotel bersama sekelompok anak buahnya. Ren Xuesong mengikuti 7 atau 8 pria di sisinya, dan mengikutinya dengan 2 mobil. Ren Xuesong tidak pernah membawa begitu banyak orang bersamanya sebelumnya, tetapi insiden terakhir membunyikan alarm baginya, jadi setelah insiden pembunuhan terakhir, Ren Xuesong selalu membawa setidaknya 7 atau 8 orang bersamanya setiap kali dia keluar, dan salah satunya adalah peringkat 9 prajurit. Ini diundang oleh Ren Xuesong dengan biaya tinggi, dan tugasnya adalah melindunginya secara pribadi. Duduk di paeton, Ren Xuesong memejamkan matanya. Dia minum banyak anggur malam ini, dan sudah sedikit mabuk saat ini. Faktanya, Ren Xuesong telah minum hampir setiap hari akhir-akhir ini, dan mabuk setiap hari. Di masa lalu, Ren Xuesong tidak pernah kecanduan alkohol, yaitu, setelah serangan terakhir, ia mulai minum terlalu banyak. Setiap pecandu alkohol sebenarnya karena ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dia keluarkan, jadi dia hanya bisa menyematkan emosinya pada alkohol, dan hal yang sama berlaku untuk Ren Xuesong. Dia adalah penduduk asli Jianghu dan memiliki reputasi yang cukup baik di kota Selat. Dengan terbunuhnya Yang Sandao, reputasinya telah mencapai puncaknya. Namun, dia sangat sedih, karena setelah dia dibunuh, dia tidak berani membalas dendam. Dia tidak menyelidiki siapa yang berada di balik semua ini, tetapi meskipun demikian, dia tahu siapa yang mengatur untuk membunuhnya. Itu tidak lebih dari pria di belakang Yang Sandao, pria besar di kota Rongjin. Itu adalah pria besar yang telah lama terkenal di arena, jauh melampaui dia dalam hal kekuatan dan kekayaan. Di bawah celah yang begitu besar, Ren Xuesong tidak berani membalas dendam sama sekali, karena dia tahu bahwa jika dia tidak membalas dendam, dia mungkin bisa hidup lebih lama. Begitu dia ingin membalas dendam, dia harus bertemu Yang Sandao segera. Sebagai orang Jianghu, Ren Xuesong merasa sangat tidak nyaman dan sedih, jadi dia hanya bisa minum setiap malam untuk menghilangkan tekanan batinnya. Batuk-batuk-batuk, Ren Xuesong batuk beberapa kali. Terakhir kali lukanya tidak sepenuhnya sembuh, masih ada rasa sakit di tubuh. Apa? Ren Xuesong mau tidak mau mengutuk. Pada saat ini, ponsel Ren Xuesong tiba-tiba berdering. Ren Xuesong melihat dan menemukan bahwa itu adalah nomor kota Rongjin. Untuk beberapa alasan, hati Ren Xuesong tiba-tiba membeku, dan dia dengan hati-hati mengangkat telepon. "Ren Xuesong." Suara pria yang agak tebal datang dari ujung telepon yang lain. "Ini aku, siapa kamu?" Ren Xuesong bertanya. "Saya Mo Hongda," kata ujung telepon yang lain. Mo Hongda. Ren Xuesong terkejut, dia tidak mengenal Mo Hongda,
tetapi dia tahu bahwa pria ini adalah penasihat militer pria di kota Rongjin. "Halo Tuan Mo," kata Ren Xuesong. "Adalah satu hal untuk memanggilmu," kata Mo Hongda terus terang. "Tolong katakan apa saja," kata Ren Xuesong. "Bos kami berharap kamu bisa tunduk. Selama kamu setuju untuk tunduk, dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu lagi," kata Mo Hongda. Pupil mata Ren Xuesong sedikit menyusut. "Ini untuk dihibur. Kamu juga tahu bahwa alasan mengapa kamu tidak mati terakhir kali adalah karena seseorang kebetulan menyelamatkanmu. Itu hanya kebetulan, dan kebetulan semacam ini tidak bisa terjadi lagi," kata Mo Hongda. "Tuan Mo, saya tidak terbiasa menjadi adik laki-laki." Ren Xuesong menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau begitu kamu harus memikirkan konsekuensinya." Mo Hongda berkata dengan dingin, "Kami memiliki kekuatan yang cukup untuk dengan mudah menghancurkan orang kecil sepertimu. Bagi kami, hancurkan kamu dan latih orang lain untuk mengendalikan selat. Sungai dan danau kota adalah mudah ditangani. Alasan mengapa saya tidak ingin melakukan ini terutama karena bos saya melihat Anda sebagai bakat. Jika Anda tidak tahu cara memuji, maka kami akan menjadikan Anda hantu. Hantu itu adalah pujian, tapi saat ini dia tidak ada yang bisa dibanggakan." Ren Xuesong menggertakkan giginya dan berkata, "Mo Hongda, beritahu bosmu, karena aku bisa menolak satu pembunuhan, aku bisa menahan yang kedua. Aku tidak takut padamu, selama kamu berani datang ke Stride City, aku akan melakukannya. Lakukan yang terbaik. Menghiburmu dengan hangat." "Haha, Ren Xuesong, hanya kamu. Hanya kamu orang-orang dari kota selat. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan kami?" Mo Hongda bertanya sambil tersenyum. "Kamu bisa mencoba," kata Ren Xuesong. "Oke, coba saja, tunggu saja." Setelah Mo Hongda selesai berbicara, dia menutup telepon. "Bajingan, menipu orang terlalu banyak." Ren Xuesong dengan marah menghancurkan teleponnya ke tanah. Mobil melaju sepanjang jalan, Ren Xuesong mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya penuh dengan niat membunuh. Sementara itu, di sisi lain, Dong Jian meletakkan ponselnya, dan kemudian menelepon Stephen Lin. "Patriark, sesuai rencana, aku menyamar sebagai Mo Hongda dan mengirim undangan ke Ren Xuesong untuk menyerah," kata Dong Jian. "Apa reaksi Ren Xuesong?" Suara Stephen Lin datang dari ujung telepon yang lain. "Saya sangat marah dan menolak ajakan saya," kata Dong Jian. "Benarkah? Ini sulit." Stephen Lin tertawa. "Jika itu benar-benar sulit, aku akan pergi ke kota Rongjin untuk berbelanja," kata Dong Jian. "Dia tangguh, tapi dia juga punya otak. Jika kekuatannya terlalu rendah, hanya ada satu jalan buntu baginya untuk berbelanja. Jika kamu membuat keributan, lebih baik membuat otak Ren Xuesong sesak," kata Stephen Lin. "Ren Xuesong punya teman baik. Dia telah bersama Ren Xuesong selama bertahun-tahun dan sangat dicintai oleh Ren Xuesong," kata Dong Jian. "Kamu merencanakannya sendiri. Ingat, jangan sakiti orang yang tidak bersalah," kata Stephen Lin. "Dimengerti." Petik 2. Menutup telepon, Dong Jian berjalan ke jendela dan melihat keluar jendela. Itu gelap gulita di luar jendela. Sudut mulut Dong Jian berkedut sedikit, dan dia mengangkat teleponnya dan mulai mengatur sesuatu. Di sisi lain, kota Rongjin. Stephen Lin dan Qian Dabao saling mendukung dan meninggalkan kamar pribadi. "Saudara Lin, jangan katakan itu. Saya melihat Anda dan saya pikir Anda memiliki selera untuk saya, tetapi saya tidak mengenal Anda lebih awal." Qian Dabao berkata sambil tersenyum. "Aku juga, Brother Qian." Stephen Lin mengangguk dan berkata, "Aku baru saja mendengar nama itu untuk waktu yang lama. Bagaimana aku bisa berpikir bahwa kamu adalah orang yang sangat menarik, Brother Qian, dan memenangkan hatiku. Hahaha, ayo karena minat yang sama, saya pikir kita bisa benar-benar beribadah," kata Qian Dabao. "Sembah pegangannya, sembah saja pegangannya, Saudara Qian, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah saudaraku."
Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Kalau begitu Saudara Lin, kamu adalah adik laki-lakiku mulai hari ini. Qian Dabao berkata, memeluk Stephen Lin dengan erat. Dua orang yang baru saling kenal kurang dari 2 jam menjadi saudara. Stephen Lin dengan antusias mengirim Qian Dabao ke dalam mobil, dan kemudian melihat mobil itu pergi. Ketika mobil pergi, apakah itu Stephen Lin atau Qian Dabao di dalam mobil, senyum hangat di wajah mereka menghilang seketika. Stephen Lin menyipitkan mata ke arah mobil itu masuk, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di dalam mobil Qian Dabao berkata kepada seseorang yang duduk di kopilot, Stephen Lin ini tidak terlalu pintar, jadi dia mempercayai saya dan memperlakukan saya sebagai saudara yang disumpah. Petik 2. Kopilot duduk di atas pria itu. Berusia sekitar 30 tahun, dianggap muda, dengan topi berpuncak di kepalanya, dan dia tidak bisa melihat wajahnya. Jika saya pintar, saya tidak akan memilih untuk datang ke kota Rongjin saat ini. Jika saya adalah dia, tidak peduli dendam apa yang saya miliki dengan keluarga Sen, saya akan tinggal di kota Haixia dengan jujur dan diam-diam menunggu ibu kota kekaisaran. Keluarga Lin. Pengumuman resmi bahwa dia datang ke kota Rongjin berarti ada terlalu banyak variabel, dan orang pintar tidak akan melakukan hal semacam ini. Orang yang mengenakan topi berpuncak berkata dengan jijik. Suara orang ini sangat aneh dan netral, sehingga tidak mungkin untuk membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Bagaimanapun, dia masih berpuas diri. Qian Dabao berkata, setelah kesabaran selama lebih dari 20 tahun, dia bangkit dan tiba-tiba menjadi seorang master. Siapapun akan berpuas diri. Saya kira dia sekarang ingin menghancurkan keluarga Sen secepat mungkin. Mungkin dan memperkuat kekuatannya. Petik 2. Ide ini benar, tetapi dia salah memperkirakan kekuatan keluarga Sen. Bagaimana kekuatan keluarga Sen bisa diguncang oleh keluarga kecil Lin di kota Selat? Bahkan dengan bantuan kita, jika kita ingin mengguncang keluarga Sen itu juga sulit, kata pria bertopi puncak. Tapi tidak peduli apa, dia ingin memindahkan keluarga Sen, yang merupakan hal yang baik bagi kita. Setidaknya, kita memiliki pisau tambahan di tangan kita. Meskipun pisau ini tidak terlalu tajam, tapi putus, keluarga Sen selalu harus menghadapinya. Selama keluarga Sen merespon, pasti akan ada celah, dan itu adalah kesempatan bagi keluarga Qian kita. Qian Dabao berkata dengan bangga. Saya harap Stephen Lin bisa membuat pisau ini. Pria di kopilot itu berkata, melihat keluar jendela. Lampu jalan di luar jendela bersinar, membuat mata pria ini sangat cerah. Hotel Hilton. Stephen Lin kembali ke kamarnya dengan sedikit mabuk. Yang mengejutkan Stephen Lin, tidak ada seorang pun di ruangan itu. Yao Jing tidak ada di kamar. Stephen Lin mengangkat telepon dan menelepon Yao Jing, dan mengetahui bahwa Yao Jing masih makan dengan Chu Zongtian. Stephen Lin melihat waktu, itu jam 8.30 malam, belum terlambat dalam hal waktu, dan itu normal untuk makan malam saat ini. Kemarilah, tanya Yao Jing. Di mana? Stephen Lin bertanya. Ada di Hotel Hilton, restoran Cina di lantai 8, kata Yao Jing. Sudah dekat, aku akan menemukanmu. Stephen Lin menutup telepon dan berjalan keluar ruangan. Bab 177. Di dalam kamar pribadi restoran Cina di lantai 8 Hotel Hilton. Apakah Xiaolin datang? Chu Zongtian segera bertanya ketika Yao Jing meletakkan teleponnya. Ya. Yao Jing mengangguk. Dia sangat terkejut ketika Chu Zongtian membuat janji untuk makan malam-malam ini. Kemudian, setelah keluarga mereka datang, Chu Zongtian terus bertanya padanya tentang Stephen Lin. Saat itu, dia menduga bahwa jadi akan ada makan di malam hari, 7 atau 8 dari 10 terkait dengan Stephen Lin. Setelah itu, Chu Zongtian terus mengisyaratkan bahwa dia akan mengirim pesan ke Stephen Lin dan meminta Stephen Lin untuk datang dan duduk ketika dia bebas, jadi dia bahkan lebih yakin tentang malam ini. Pemeran utama makanan adalah Stephen Lin, adapun keluarga mereka, itu pasti tambahan.
Meskipun itu tambahan, Yao Jing tidak berpikir ada yang salah. Setidaknya sikap Chu Zongtian telah banyak berubah, dan dia jauh lebih sopan kepada keluarga mereka. Apalagi, sikap Chu Ying tampaknya sedikit berubah. Hari ini dari duduk di malam hari sampai sekarang, Chu Ying belum mulai bekerja, yang sudah merupakan hal yang langka. Pada saat ini, pintu kotak dibuka dari luar. Stephen Lin berjalan masuk dari pintu. "Maaf, ada hiburan, jadi saya datang sedikit terlambat," kata Stephen Lin sambil tersenyum. Chu Zongtian adalah yang pertama berdiri, dan kemudian berjalan menuju Stephen Lin Ji. Reaksi ini membuat Zhou Yanqiu tercengang. Apa identitas Chu Zongtian? Itu adalah master yang lebih kaya dan lebih kuat dari Stephen Lin. Alasan mengapa dia meminta putranya untuk menikahi Chu Ying adalah untuk dapat berpegang teguh pada keluarga seperti itu, sehingga dia bisa berdiri tegak di depan Stephen Lin di masa depan. Stephen sangat antusias. Bukankah Chu Zongtian tidak terlalu meremehkan Stephen Lin sebelumnya? Mengapa Anda begitu bersemangat sekarang? Tanpa menunggu Zhou Yanqiu berpikir, Chu Zongtian meraih tangan Stephen Lin. Belum terlambat, kita baru saja mulai belum lama ini, kata Chu Zongtian sambil tersenyum. Tidak lama setelah itu dimulai. Zhou Yanqiu terdiam beberapa saat, mereka sudah makan dan minum selama 2 jam, dan mereka bahkan mengatakan bahwa tidak butuh waktu lama sebelum mereka mulai. Stephen Lin bertukar beberapa kata dengan Chu Zongtian dan kemudian duduk. "Banyak minum?" tanya Yao Jing. "Ya." Stephen Lin mengangguk. Yao Jing mengambil mangkuknya dan meletakkan semangkuk sup di depan Stephen Lin. "Minumlah sup dan sadarlah," kata Yao Jing. Stephen Lin bahkan tidak melihat dunia luar, dia mengambil mangkuk dan meminum sup dalam satu tegukan, lalu berkata, "Taruh mangkuk lain untukku, dan aku akan minum di malam hari." Petik 2. Yao Jing tersenyum, lalu mengisinya. Stephen Lin dengan semangkuk sup. "Kamu sangat beruntung mengetahui nasibmu memiliki istri yang berbudi luhur." Chu Zongtian tertawa. "Saya juga merasa sangat beruntung." Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, meletakkan mangkuk setelah menyesap sup, lalu menatap Chu Zongtian dan berkata, "Tuan Chu, apakah Anda sudah minum malam ini?" Petik 2 tanda seru petik 2. Chu Zongtian menunjuk ke sebotol maotai di atas meja dan berkata, "Saya sudah minum sebotol dengan ayah mertua dan ibu mertua Anda, dan ini adalah botol kedua. Apa kamu menunggu? Minumlah." Stephen Lin tersenyum. Ya, minumlah. Tuangkan anggur." Chu Zongtian berkata dengan gembira. Makanan ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk diminum. Selama periode ini, Chu Zongtian berulang kali mendentingkan gelas dengan Stephen Lin, dan dalam percakapan, dia memuji Stephen Lin dengan berbagai cara, yang membuat keluarga Zhou Yanqiu terlihat bodoh. Yao An telah melihat dengan matanya sendiri bahwa Chu Zongtian mengatakan bahwa Stephen Lin bukan apa-apa, mengapa Chu Zongtian menggembar-gemborkan Stephen Lin sekarang. Setelah makan 2 botol maotai, Stephen Lin juga cukup mabuk. "Chu tua, ada satu hal yang perlu kukatakan padamu." Stephen Lin melingkarkan tangannya di bahu Chu Zongtian dan berkata, "Katakan saja, Xiao Lin." Chu Zongtian juga melingkarkan lengannya di bahu Stephen Lin dan berkata, seolah-olah Chu Zongtian juga mabuk. "Kakak iparku." Stephen Lin menunjuk Yao An dan berkata, "Dia sangat menyukai keluargamu Chu Ying." Petik 2. "Aku tahu itu." Chu Zongtian mengangguk, memandang Yao An dan berkata, "Yao An, ini adalah saya." Orang-orang sebenarnya sangat berpikiran terbuka, selama Chu Ying mau, saya bersedia. Petik 2. Mendengar ini, seluruh tubuh Yao An akan lepas landas dalam sekejap. Chu Zongtian telah mengejeknya dengan berbagai cara sebelumnya, dan bahkan menawarkan uang untuk membiarkan dia meninggalkan Chu Ying. Bagaimana bisa sikap Chu Zongtian berubah begitu banyak hanya dalam 1 hari? "Yao An, kenapa kamu masih duduk bodoh? Roti panggang. Ini calon suamimu," kata Stephen Lin dengan cemberut. Ya. Yao An terbangun seperti mimpi, dengan cepat mengambil gelas anggur,
menuangkan segelas anggur, dan memanggang Chu Zongtian. Chu Zongtian tidak mengatakan apa-apa, dan setelah minum, dia mengajak Stephen Lin untuk mengobrol. Yao An duduk di sana, dengan penuh semangat menatap Chu Ying yang duduk di sebelahnya, tapi Chu Ying tidak menatapnya, melainkan menatap Chu Zongtian. Ying, ayahmu akhirnya setuju dengan kami, kata Yao An bersemangat. Oh, itu bagus. Chu Ying mengangguk, seolah-olah dia tidak terlalu tertarik, mata itu selalu menatap Chu Zongtian. Yao An tidak terlalu memikirkannya, dia mengulurkan tangannya diam-diam dan meraih tangan Chu Ying. Chu Ying sedikit mengernyit, tapi dia tidak melakukan hal lain. Zhou Yanqiu di samping juga senang. Stephen Lin menyebut Yao An sia-sia sebelumnya, yang membuatnya sangat tertekan untuk waktu yang lama. Sekarang Stephen Lin mengambil keuntungan dari anggur untuk menyelesaikan masalah antara Chu Ying dan Yao An. Depresinya menghilang. Nasib bersama kita, ini benar-benar sebuah keluarga. Zhou Yanqiu berkata kepada Yao Jianyong dengan suara rendah. Itu pasti. Yanqiu, sangat baik bagi orang-orang untuk memperlakukan kami dengan baik. Di masa depan, kamu harus lebih baik kepada mereka dan melakukan hal-hal yang tidak merepotkan, kata Yao Jianyong. Apakah kamu perlu mengatakan ini? Pamanku, aku harus baik padanya. Zhou Yanqiu berkata, melirik Yao Jing yang duduk di sisi lain dirinya, dan berbisik, Jing, kamu bisa perlakukan nasibmu dengan baik. Apakah kamu mengerti apa yang aku lakukan padanya sebelumnya, dan apa yang aku lakukan padanya sekarang, kata Yao Jing. Bu, hanya satu kalimat, cepatlah melahirkan cucu untukku. Zhou Yanqiu berkata dengan serius. Yao Jing memutar matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah lebih dari setengah jam minum, makanan akhirnya selesai. Yao Jing membantu Stephen Lin berdiri. Minum teh besok, ingat. Chu Zongtian berkata kepada Stephen Lin. Ingat, kamu akan meminta seseorang untuk menemukanku besok. Stephen Lin berkata dengan bingung. Oke, aku akan mengatur seseorang untuk menjemputmu besok. Jadi apa, Yao Jing, kirim Stephen kembali dengan baik. Jangan biarkan dia minum, itu banyak, kata Chu Zongtian. Selamat tinggal Tuan Chu. Yao Jing mengucapkan selamat tinggal pada Chu Zongtian, lalu mendukung Stephen Lin dan meninggalkan kotak itu bersama keluarga Zhou Yanqiu. Aku akan meneleponmu besok, Yao An berkata kepada Chu Ying sebelum pergi. Baiklah, aku akan menghubungimu di WeChat nanti, kata Chu Ying, memperhatikan Yao An berjalan keluar dari kamar pribadi. Ayah, apakah kamu benar-benar setuju denganku dan Yao An? Chu Ying bertanya di depan Chu Zongtian. Jika kamu tidak memiliki pendapat, maka ayah juga tidak akan memiliki pendapat, kata Chu Zongtian sambil tersenyum. Itu tidak benar, mengapa sikapmu tiba-tiba berubah? Apakah kamu tidak memandang rendah keluarga Yao An? Meskipun Stephen Lin punya uang, bukankah kamu mengatakan bahwa dia tidak akan bisa melompat-lompat untuk waktu yang lama? Waktu, Chu Ying bertanya dengan bingung. Tidak mudah bagi Stephen Lin. Chu Zongtian berkata sambil tersenyum, dia sudah lama tidak aktif dan bangkit. Banyak orang menduga ada seseorang di belakangnya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Akibatnya, seberapa kuat ayahmu? Beritahu saya. Saya menemukannya. Orang-orang di belakangnya sangat kuat. Sebelumnya, saya berpikir bahwa Stephen Lin akan dipukuli oleh keluarga Sen dan tidak dapat menemukannya. Sekarang, dengan orang itu, Stephen Lin sama sekali tidak perlu takut pada keluarga Sen. Kota Rongjin memperkirakan bahwa hanya aku yang mengetahui hal ini. Stephen Lin ini memiliki masa depan tanpa batas. Jika kita menjadi kerabat dengannya, itu tidak akan dianggap sebagai menurunkan status kita. Petik 2. Dia baru berusia 28 tahun, bukan? Apakah dia benar-benar sekuat itu? Tanya Chu Ying curiga. Ya, itu jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Seorang pemuda berusia 28 tahun dapat menerobos situasi besar seperti itu dan memiliki hubungan dengan orang itu.
Tidak banyak orang di seluruh kerajaan naga. Chu Zongtian dikatakan. Oh. Chu Ying mendengus dan kemudian bertanya, siapa orang itu? Aku tidak tahu. Chu Zongtian menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Petik 2. Huff. Aku benci itu. Chu Yingjiao mendengus dan berbalik untuk pergi. Di sisi lain, Stephen Lin dan istrinya serta keluarga Zhou Yanqiu sudah berada di dalam lift. Kamu harus menjaga nasibmu dengan baik ketika kamu kembali. Dia banyak minum, desak Zhou Yanqiu. Melihat penampilannya, dia benar-benar terlihat seperti ibu mertua yang baik. Yao Jing mengangguk. Pada saat ini, dia mendukungnya, bersandar di tengah jalan, seolah dia benar-benar mabuk. Kakak, kamu. Terima kasih kakak ipar karena membantuku, kata Yao An. Kamu tahu bagaimana cara berterima kasih kepada kakak iparmu. Kakak iparmu memarahimu sebelumnya, tapi itu tidak semua untuk kebaikanmu sendiri. Bagaimanapun juga, dia adalah kakak iparmu. Kenapa? Apakah dia minum begitu banyak anggur dengan Chu Zongtian malam ini? Belum. Ini semua tentang kamu dan Chu Ying, atau apakah kamu pikir Chu Zongtian akan setuju begitu saja? Kata Yao Jing. Aku tahu. Yao An mengangguk dan berkata, kakak ipar adalah pria berhati tahu yang bermulut pisau. Petik 2. Karena Chu Zongtian sudah setuju, maka kamu harus lebih memikirkan kehidupan masa depanmu. Jangan terbiasa dengan Chu Ying, laki-laki tetap harus terlihat seperti laki-laki, dan ketika mereka harus tegas, mereka harus tegas. Ingat, wanita jahat dimanjakan, kamu berada di tahun terakhir kuliahmu tahun ini. Jangan menghabiskan seluruh waktumu untuk romansa, saatnya membuat rencana untuk masa depanmu dengan Chu Ying. Yao memperingatkan dengan tenang. Yah, aku tahu. Yao An mengangguk dengan serius. Lift segera mencapai lantai di mana kamar Stephen Lin berada. Yao Jing mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, membantu Stephen Lin meninggalkan lift dan kembali ke kamar. Oke, jangan pura-pura mabuk, kata Yao Jing setelah meletakkan Stephen Lin di tempat tidur. Stephen Lin, yang awalnya mabuk, tiba-tiba tersenyum dan berkata, istriku adalah orang yang mengenalku. Petik 2. Aku tahu kamu tidak ingin menerima ucapan terima kasih keluargaku, tetapi tidak perlu berpura-pura mabuk dengan sengaja, kata Yao Jing. Saya terutama takut orang lain berterima kasih kepada saya, kata Stephen Lin. Yao Jing memandang Stephen Lin dan berkata setelah lama terdiam, terima kasih. Petik 2. Bab 178. Kamu bilang begitu. Stephen Lin tersenyum tak berdaya. Yao Jing berjongkok dan menatap Stephen Lin dengan serius. Mata indah itu membuat Stephen Lin merasa malu. Apa? Stephen Lin bertanya. Kamu sangat menarik. Yao Jing menatap Stephen Lin dan berkata, aku memarahi kakakku dengan sangat kasar, tapi aku sama sekali tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk membantu. Hukum, kata Lin Fei. Aku sangat berharap kamu tidak hanya memperlakukan Yao An sebagai saudara iparmu, tetapi juga memperlakukan ibuku sebagai ibumu. Kata Yao Jing. Tidak mungkin. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanya Yao Jing. Beberapa hal telah dilakukan, dan kami tidak dapat menyangkalnya karena hubungan kami saat ini. Saya akan selalu mengingat bagaimana ibumu memperlakukan saya. Bahkan jika kami jatuh cinta suatu hari nanti dan memiliki anak, ibumu hanya ibumu. Kata Stephen Lin. Pembawaan seperti ini seharusnya tidak muncul pada orang berstatus sepertimu. Yao Jing mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin, begitulah aku. Stephen Lin mengangkat bahu, mengungkapkan ketidakberdayaan. Aku akan mengubah pendapatmu tentang ibuku, dan ini adalah tujuanku selanjutnya. Yao Jing berkata dengan serius. Stephen Lin tersenyum, menepuk kepala Yao Jing dan berkata, ini adalah tujuan yang mustahil. Petik 2. Aku akan mandi. Yao Jing bangkit dan berkata. Bersihkan, kata Stephen Lin. Apa yang ingin kamu lakukan? Yao Jing bertanya dengan hati-hati. Aku baru saja menyuruhmu untuk mandi.
Mungkinkah kamu tidak mandi ketika kamu mandi? Cepat dan pergi. Stephen Lin melambaikan tangannya dan berkata, "Oh, ngomong-ngomong, aku memberi ibuku 20.000 yuan hari ini dan memintanya untuk membeli beberapa pakaian untuk dirinya sendiri dan ayah serta saudara laki-lakiku," kata Yao Jing. "Kamu tidak perlu memberitahuku segalanya tentang kamu, terutama uang," kata Stephen Lin. "Aku tidak tahu siapa yang diam-diam menyelidikiku, dan kemudian menyuruhku untuk tidak menjadi saudara ipar." Yao Jing memutar matanya dan berkata, "Saya tidak peduli dengan uang Anda, tetapi saya peduli dengan hidup dan pekerjaan Anda," kata Stephen Lin dengan serius. "Oh." Yao Jing mengangguk dan berbalik untuk memasuki kamar mandi. Tidak lama kemudian, suara sprinkler terdengar. Kedengarannya seperti musik gerah untuk pria manapun. Stephen Lin bersandar di sofa dan sedikit menyipitkan matanya. "Saya tidak tahu apakah itu alkohol atau sesuatu, tetapi hatinya sedikit gelisah." Stephen Lin menarik napas dalam-dalam. Ketika dia berada di medan perang di luar wilayah, dia telah mengalami godaan dari semua jenis tuner, tetapi dia tidak pernah menggoyahkan hatinya. Sekarang dia hanya mendengar suara Yao Jing mandi, dan hatinya sudah sedikit tidak stabil. Yao Jing ini, dia wanita yang tidak bisa ditolak pria. Stephen Lin mengangkat teleponnya dan membuka WeChat untuk mengalihkan perhatiannya. Di bagian atas WeChat adalah pesan dari grup obrolan yang disebut Tanggal Buta dan Cinta Keluarga. Grup WeChat ini milik keluarga Yao Jing, dan Stephen Lin juga ada di grup. Saat ini, orang-orang di grup sedang mengobrol. Setelah Stephen Lin meliriknya, dia menemukan bahwa ada orang baru di grup. Yang baru nama WeChat seseorang adalah Sai, dan avatarnya adalah Cuying. Tak perlu dikatakan, orang ini adalah Cuying. Cuying baru saja ditarik ke dalam grup, dan dia juga Stephen Lin. Keong Lin Siming, kakak ipar, terima kasih telah berbicara untuk An-An. Stephen Lin tidak berniat mengobrol di grup, jadi dia keluar dari obrolan grup. Begitu dia meninggalkan obrolan grup, Stephen Lin melihat permintaan pertemanan. Setelah mengklik permintaan pertemanan, Stephen Lin mengetahui bahwa Cuying yang menambahkannya. "Kakak ipar, tambahkan teman." Informasi verifikasi Cuying muncul. Stephen Lin berencana untuk mengabaikannya, tetapi tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Yao Jing sebelumnya. Dia berharap Stephen Lin bisa lebih menerima keluarganya. Meskipun tidak mungkin memaafkan Zhou Yanqiu, Stephen Lin masih mau menghubungi anggota keluarga Yao Jing lainnya. Karena itu, Stephen Lin memilih untuk lulus. Begitu dia lewat, Cuying datang dengan ekspresi sedih. "Sedih kakak ipar, kenapa kamu tidak menjaga orang lain dalam kelompok?" kata Cuying. "Sesuatu." Stephen Lin menjawab, "Apakah kamu berbicara tentang cinta dengan saudara perempuanku?" Ambigu, tanya Cuying. "Tidak," jawab Stephen Lin. "Sungguh, itu tidak mungkin, kan? Kakak adalah wanita yang sangat cantik, dan seorang pria akan memanfaatkan setiap menit dan bercumbu dengannya," kata Cuying. Stephen Lin sedikit mengernyit, merasa bahwa skala dari apa yang dikatakan Cuying sudah agak besar. Jika mereka akrab satu sama lain, tidak apa-apa untuk mengatakan sedikit, tetapi sekarang mereka baru saja saling kenal untuk beberapa waktu. Sementara, Cuying tampak sedikit nakal ketika mereka mengatakan ini. Petik 2. Stephen Lin mengirim beberapa poin ke masa lalu. "Hanya bercanda, saudara ipar, tidakkah kamu akan menggoda miskin?" tanya Cuying. "Tidak," jawab Stephen Lin. "Bagus, kakak ipar, terima kasih atas apa yang terjadi hari ini. Ayahku berkata, ipar, kamu adalah orang yang luar biasa. Kakak ipar, kamu baru berusia 20-an tahun ini untuk memilikinya. Sebuah pencapaian. Benar-benar luar biasa dan bahkan lebih langka. Satu-satunya hal adalah kamu sangat tampan, saudara perempuanku benar-benar berkah dari kehidupan sebelumnya untuk menikahimu," kata Cuying. "Ya." Stephen Lin menjawab.
Sikap acuh tak acuh Stephen Lin sepertinya membuat Chu Ying tidak dapat menemukan topik, sehingga Chu Ying tidak menjawab untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Yao Jing berjalan ke ruang tamu setelah mandi. "Apakah kamu akan mandi?" tanya Yao Jing. "Iya." Stephen Lin mengangguk, meletakkan telepon, lalu bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Kamar mandinya hangat dan berbau. Stephen Lin melihat ke kakinya, pakaian Yao Jing ada di kakinya, meskipun itu pakaian kotor, tapi terlipat dengan baik. Tiba-tiba, seekor kecoa masuk ke pakaian Yao Jing. Stephen Lin sedikit mengernyit, berjongkok dan mengambil pakaian Yao Jing. "Stephen, gel mandi sepertinya. Apa yang kamu lakukan?" Yao Jing berdiri di pintu kamar mandi, menatap Stephen Lin dengan heran. Pada saat ini, Stephen Lin sedang berjongkok di tanah memegang celana dalamnya. Adegan ini agak memalukan, seperti perilaku beberapa orang idiot. "Aku melihat seekor kecoa berlari ke pakaianmu." Stephen Lin menjelaskan. "Kecoa? Ini musim gugur, apa masih ada kecoa?" tanya Yao Jing curiga. "Iya." Stephen Lin dengan cepat mengambil pakaian Yao Jing yang lain. Tiba-tiba, sebuah benda hitam jatuh dari pakaian Yao Jing ke tanah. Benda ini dibungkus dengan pakaian Yao Jing sebelumnya, jadi Stephen Lin tidak tahu. Ketika benda itu jatuh, wajah Yao Jing berubah. Ekspresi Stephen Lin juga berubah. Meskipun Stephen Lin sering melihat benda ini di balkon mengeringkan pakaian, tetapi bagaimanapun juga, itu dicuci, dan saat ini, benda ini baru saja diganti dari tubuh Yao Jing. Stephen Lin dengan jelas melihat renda yang sudah dikenalnya. Yao Jing dengan cepat berjongkok, mengambilnya dan menyembunyikannya di belakangnya. "Aku tidak bermaksud begitu," Stephen Lin berkata dengan canggung. "Ayam, di mana kecoanya?" Yao Jing sedikit tersipu, dan bertanya setelah mengganti topik pembicaraan. "Saya baru saja naik, saya tidak tahu mengapa itu hilang," kata Stephen Lin, meletakkan pakaian di tangannya dengan malu. "Cepat dan mandi," kata Yao Jing, berbalik dan berjalan keluar dari kamar mandi dengan wajah memerah. "Ya, aku tidak tahu." Stephen Lin menggaruk kepalanya dengan malu. Dia baru saja melihat kecoa merangkak ke pakaian Yao Jing, mengapa tiba-tiba menghilang. Stephen Lin dan Yao Jing telah menikah selama 4 tahun, dan tidak pernah ada pemandangan yang begitu menawan, yang membuat Stephen Lin sangat malu. "Pakaian istriku, aku sangat malu." Stephen Lin menamparkan dirinya sendiri 2 kali, rasa malu di hatinya sedikit mereda, dan kemudian Stephen Lin pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah mandi, Yao Jing meniup rambutnya di kamar. Stephen Lin ingin menyapa Yao Jing, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit canggung, jadi dia tidak menyapa dan berjalan kembali ke ruang tamu. Di ruang tamu, layar ponsel Stephen Lin menyala. Stephen Lin mengangkat telepon dan meliriknya. Ada 7 atau 8 pesan yang dikirim oleh Chu Ying. "Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Kakak ipar, di mana kamu? Kakak ipar, ipar, kakak ipar." Ying punya begitu banyak berita, dan suasananya bahkan lebih buruk. Dia mengklik berita itu, lalu keluar dari kotak obrolan. Tanpa diduga, Chu Ying mengirim pesan lain saat ini. "Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Aku sangat bosan." Stephen Lin mengerutkan kening, membuka kotak obrolan dan menjawab, "Aku sibuk." Petik 2. "Apa yang kamu lakukan dengan adikku?" Jawab Chu Ying. "Aku sedang menggali kuburan leluhur keluargamu," jawab Stephen Lin. Kali ini, giliran Chu Ying yang mengirim daftar panjang titik ke Stephen Lin. Stephen Lin meletakkan teleponnya, menutup matanya dan mulai bermeditasi. Tetapi untuk beberapa alasan, Stephen Lin merasa sulit untuk memasuki keadaan kali ini. Pada saat ini, Yao Jing kembali ke ruang tamu setelah meniup rambutnya. Yao Jing banyak memakainya di malam hari, mengenakan t-shirt di tubuh bagian atas dan celana panjang di tubuh bagian bawah. "Kenapa kamu tidak memakai piyama?" Stephen Lin bertanya. "Tunggu nanti," Yao Jing berkata,
dan duduk di seberang Stephen Lin, menatap Stephen Lin. Apa yang kamu lihat? Stephen Lin bertanya. Jika aku menanyakan sesuatu padamu, kamu harus menjawabku dengan jujur, kata Yao Jing. Yah, katamu. Petik 2. Kami sudah menikah selama 4 tahun. Anda juga pria normal. Selama 4 tahun ini, apakah Anda memiliki dorongan hati? Yao Jing bertanya dengan suara rendah. Petik 2. Stephen Lin terdiam. Yao Jing akan menanyakan pertanyaan ini, itu pasti karena apa yang dia lakukan di kamar mandi tadi. Itu adalah kesalahpahaman barusan, kata Stephen Lin. Bukan karena itu, hanya saja aku selalu penasaran, kata Yao Jing. Oh. Stephen Lin mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Apakah ada? Tanya Yao Jing. Apakah menurutmu menghadapi istri cantik sepertimu dan bergaul siang dan malam, akankah ada pria yang tidak impulsif? Stephen Lin bertanya. Maksudmu? Ya, tanya Yao Jing. Stephen Lin mengangguk. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Yao Jing bertanya dengan hati-hati. Pergi dan habiskan 6 atau 8, semuanya terpecahkan. Stephen Lin tersenyum. Pergi melacur? Yao Jing bertanya dengan heran. Kalau tidak, istri saya sangat cantik, tetapi saya tidak bisa menyentuhnya. Jika saya memiliki keinginan, saya tidak dapat menemukan seseorang untuk menyelesaikannya. Bisakah itu dilakukan sendiri? Saya sudah berusia 28 tahun. Kata Stephen Lin dengan serius. Dahi. Bab 179. Yao Jing tidak pernah berpikir untuk menanyakan Stephen Lin pertanyaan pribadi seperti itu. Meskipun dia terkadang ingin tahu, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa hubungannya dengan Stephen Lin tidak cukup baik untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Alasan mengapa dia bertanya di malam hari terutama karena dia melihat apa yang dilakukan Stephen Lin di belakang punggungnya di kamar mandi. Dia bukan gadis yang tidak mengerti apa-apa. Dia tahu bahwa beberapa pria akan mengambil pakaian wanita dan melakukan sesuatu untuk melampiaskannya ketika mereka sangat lapar. Jadi dia ingin tahu apakah Stephen Lin pernah melakukan hal seperti itu dengan pakaiannya. Meskipun jawaban atas pertanyaan semacam ini tidak akan membuatnya bahagia, rasa ingin tahu di hatinya tidak bisa ditahan, dan itu terus menggelitiknya seperti tentakel iblis. Itu sebabnya Yao Jing mengajukan pertanyaan seperti itu, tetapi tiba-tiba mendapat jawaban yang tidak terduga dan masuk akal. Jika seorang pria tidak bisa melampiaskan pada istrinya, bukankah dia harus pergi keluar untuk menemukannya? Tapi, bagaimanapun, ini adalah penggelinciran fisik, bukan? Hati Yao Jing tiba-tiba menjadi kesal. Dia tidak pernah meminta Stephen Lin untuk setia padanya, jadi dia tidak akan mengganggu semua yang dilakukan Stephen Lin. Saya masih akan sangat tidak bahagia. Apakah ini cinta, atau hanya posesif? Yao Jing menatap Stephen Lin dengan bingung. Apakah kamu benar-benar serius? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Apa? Yao Jing sedikit bingung. Aku baru saja berbicara omong kosong, apakah kamu serius? Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan pergi keluar dan mencari seorang wanita untuk curhat? Tanya Stephen Lin. Bagaimana saya tahu jika Anda mau? Yao Jing membuang muka karena malu, tidak berani menatap Stephen Lin. Seorang pria akan memiliki impuls, tetapi pria rasional tahu bagaimana menekan impuls mereka, bagaimana menggunakan hal-hal lain untuk mengalihkan perhatian mereka. Saya memiliki banyak hal untuk dilakukan, dan hal-hal ini lebih penting daripada seks, mengerti? Stephen Lin dikatakan. Ya, aku sedikit mengerti. Kata Yao Jing. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, itu adalah kecelakaan barusan, kata Stephen Lin. Ambil saja itu kecelakaan. Yao Jing bangkit dan berkata. Apa artinya menjadi kecelakaan? Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan sangat kasar sehingga saya akan mengambil pakaian istri saya untuk melampiaskan? Jika saya punya waktu, saya mungkin juga pergi ke Anda secara langsung, kata Stephen Lin. Kenapa kamu mencariku?
aku tidak bisa membantumu, kata Yao Jing dengan wajah memerah. Mengapa Anda tidak bisa membantu saya? Stephen Lin berdiri sambil tersenyum, berjalan ke Yao Jing dan menatap Yao Jing dan berkata, sebagai seorang istri, seharusnya tidak menjadi tugas Anda untuk bantu aku melampiaskan hasrat batinku. Apa? Kau bilang kau tidak akan memaksaku. Yao Jing mundur selangkah dan berkata dengan waspada. Aku bilang aku tidak akan memaksamu tidur denganku, tapi aku tidak bilang aku tidak akan memaksamu melakukan hal lain untukku. Stephen Lin mengambil langkah besar ke depan, hampir menempel di tubuh Yao Jing. Tidak ada lagi yang mungkin, setidaknya tidak sampai kita saling jatuh cinta. Yao Jing mundur 2 langkah dengan gugup. Bagaimana jika kita jatuh cinta? Stephen Lin maju selangkah lagi dan memaksa Yao Jing ke dinding. Yao Jing menyandarkan punggungnya ke dinding dan meletakkan tangannya di dada Stephen Lin dan berkata, itulah yang terjadi setelah jatuh cinta. Petik 2. Kalau begitu aku bisa memberitahumu sebelumnya apa yang akan kita lakukan setelah jatuh cinta. Dengan tubuhmu, Anda seperti ini. Saya akan bekerja pada Anda setiap hari, mengatakan bahwa tidak ada tanah yang tidak dapat diolah, saya hanya ingin mencobanya, tanah Anda benar-benar buruk. Stephen Lin tersenyum jahat. Tidak bisa. Yao Jing tersipu dan menatap Stephen Lin dengan penuh semangat. Mengapa tidak setelah jatuh cinta? Stephen Lin bertanya. Maksudku, kamu tidak bisa memikirkannya sekarang, kata Yao Jing. Aku ingin, aku memiliki gambaran itu di pikiranku sekarang, kita berdua. Petik 2. Diam. Yao Jing menutupi mulut Stephen Lin, dan udara panas di antara mulut dan hidungnya bertiup. Wajah Stephen Lin. Panas ini sebenarnya harum. Oke. Stephen Lin tersenyum, menepuk kepala Yao Jing dan berkata, kamu tidak akan membiarkan aku melakukannya, kenapa kamu tidak membiarkan aku berfantasi tentang itu? Ini benar-benar sombong, cepatlah tidur. Petik 2. Kamu. Yao Jing melihat Stephen Lin, matanya tiba-tiba memerah. Ini membuat Stephen Lin panik, dan Stephen Lin dengan cepat berkata, apa yang kamu lakukan? Aku hanya bercanda denganmu, mengapa kamu masih menangis? Kamu tidak hanya maco, tetapi juga suka menggertakku, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku wanita yang kuat. Bagaimana aku bisa diganggu olehmu seperti ini? Kamu sangat membenci, kamu orang jahat. Yao Jing berkata sambil terisak, air mata tak terkendali mengalir keluar dari matanya. Ini membuat Stephen Lin cemas, dia berkata sambil tersenyum, aku hanya menggodamu, bukankah seharusnya ada kesenangan antara suami dan istri, kalau tidak kita akan terlalu membosankan. Jangan menangis, aku akan memberitahumu lelucon. Jangan menangis, oke. Aku tidak mendengarkan. Yao Jing menggelengkan kepalanya dan menutup mulutnya, berusaha menahan diri untuk tidak menangis, tetapi dia tidak bisa menghentikan isak tangisnya. Kalau begitu jika kamu tidak mendengarkan lelucon itu, bagaimana kalau aku tunjukkan handstand untuk minum air? Luar biasa. Stephen Lin berkata lagi. Tidak, aku tidak menonton. Aku hanya ingin kamu bersumpah demi Tuhan bahwa kamu tidak akan menggertakku seperti ini lagi. Teriak Yao Jing. Oke, aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak akan menggertak Yao Jing seperti ini di masa depan. Jika aku melanggarnya, aku akan punya anak. Petik 2. Ubah. P. Mata. Stephen Lin berkata dengan serius. Benarkah? Yao Jing menatap Stephen Lin dengan curiga. Sungguh. Kata Stephen Lin. Itu yang kamu katakan, Stephen Lin, aku akhirnya mendapatkan kembali sebuah kota, Yao Jing berkata dengan arogan, air mata di matanya menghilang seketika. Stephen Lin menatap Yao Jing dengan heran dan berkata, kamu hanya pura-pura menangis. Petik 2. Hanya untuk membuatku berjanji untuk tidak menggertakmu di masa depan. Stephen Lin bertanya. Tentu saja. Kamu sangat buruk sekarang dan memiliki banyak pikiran. Aku selalu diganggu olehmu tanpa sadar. Situasi ini harus diubah. Yao Jing berkata dengan serius. Kamu bodoh.
Stephen Lin tersenyum tak berdaya, mengangkat tangannya untuk memegang wajah Yao Jing dan berkata, "Kamu benar-benar tidak ingin aku menggertakmu, katakan saja, tidak perlu bertindak seperti ini, aku akan mendengarkanmu. Untuk semua yang kamu katakan." Petik 2. Yao Jing menatap kosong pada Stephen Lin, arus hangat mengalir di tubuhnya. Bodoh sekali. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kembalilah tidur." Petik 2. Ya. Yao Jing mengangguk, menatap wajah tampan Stephen Lin dan berkata, "Tiba-tiba aku menyadari bahwa kamu memang tampan." Tentu saja. Stephen Lin menyeringai. Narsisme. Yao Jing tersenyum dan kembali ke kamarnya dengan puas. Anak yang bodoh. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu kembali ke sofa dan berbaring. Diam sepanjang malam. Malam ini, Yao Jing tidur nyenyak. Keesokan harinya, Yao Jing dibangunkan oleh bel pintu. "Yao Jing, buka pintunya, aku memanggil untuk sarapan." Stephen Lin berteriak sambil menyikat giginya di kamar mandi. Yao Jing bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke pintu untuk membukanya sambil menguap. "Halo, ini sarapan yang kamu minta." Pelayan di pintu mengatakan sesuatu kemudian, dengan sedikit penundaan dan ekspresi aneh di wajahnya. "Baiklah, terima kasih, tolong bantu aku masuk," kata Yao Jing. Pelayan itu mengangguk dan mendorong kereta makan ke ruang tamu dengan ekspresi aneh. "Ini tip." Yao Jing menyerahkan uang $20 kepada pelayan. Pelayan mengambil uang itu dan berhenti berbicara. "Ada apa? Tidak cukup?" Yao Jing bertanya curiga. "Ini, Bu, ada sesuatu di wajahmu." Pelayan itu akhirnya memberanikan diri untuk berkata sesuatu. Yao Jing tertegun sejenak dan bertanya, "Apa? Kamu bisa melihat ke cermin sendiri," kata pelayan itu. Yao Jing mendekati ruangan dengan curiga, mengeluarkan ponselnya dan menyalakan kamera depan. Yao Jing tercengang ketika wajahnya muncul di telepon. Ada 2 bintik hitam di pipi kirinya. Area kedua bintik hitam ini sangat besar, menutupi hampir separuh pipi kiri. Yao Jing tercengang, dan dengan cepat menyekanya dengan tangannya, hanya untuk menemukan bahwa itu terhapus. Dengan kata lain, bintik hitam ini adalah semacam pigmen. Yao Jing tiba-tiba teringat bahwa tadi malam, Stephen Lin tampak meremas wajahnya dan mengatakan sesuatu padanya yang membuatnya tak bisa berkata-kata. Saat berikutnya, Yao Jing melemparkan telepon ke samping dan bergegas ke pintu kamar mandi. Ledakan. Yao Jing mendorong pintu kamar mandi hingga terbuka. Di kamar mandi, Stephen Lin sedang menyikat giginya. "Pagi," sapa Stephen Lin. Dengan wajah gelap, Yao Jing berjalan ke arah Stephen Lin dan menarik tangan kanan Stephen Lin tanpa sadar. Ada 2 tanda hitam di ibu jari dan jari telunjuk kanan Stephen Lin. Yao Jing memandang Stephen Lin dengan dingin, menunjuk ke wajahnya dan berkata, "Ini yang kamu tinggalkan ketika kamu mencubit wajahku tadi malam. Hei, siapa yang membuatmu bertindak menipuku?" Stephen Lin tersenyum berkata, sangat bagus, bagus, pergi ke neraka." Yao Jing berteriak, mengambil pasta gigi dan memutarnya, dan menempelkannya ke wajah Stephen Lin. Ah! Jeritan Stephen Lin datang dari kamar mandi. Di luar ruang tamu, pelayan itu menggambar salib di dadanya dengan uang $20, lalu berbalik dan pergi. Beginilah pagi yang energik dimulai. Pada siang hari, ketika Stephen Lin dan istrinya sedang makan malam bersama keluarga Zhou Yanqiu dan Yao Jianyong menatap wajah Stephen Lin dan Yao Jing dengan curiga. "Ada apa dengan tanda merah di wajahmu?" Yao Jianyong mau tak mau bertanya pada Stephen Lin. "Lekukan tidur," kata Stephen Lin dengan malu. "Kakak, mengapa wajah kirimu begitu merah?" Yao An bertanya pada Yao Jing. "Aku dipukuli oleh kakak iparmu." Yao Jing berkata tanpa ekspresi. "Kakak ipar memukulinya. Kekerasan dalam rumah tangga." Yao An bertanya dengan ngeri. "Jangan dengarkan omong kosongnya. Kekerasan dalam rumah tangga macam apa, bagaimana menurutmu? Apakah saya orang seperti itu?"
Stephen Lin dengan cepat membela. Beberapa anggota keluarga Zhou Yanqiu memandang Stephen Lin dan Yao Jing dengan bingung, dan selalu merasa bahwa kedua orang ini aneh hari ini. Bab 180. Setelah makan siang, Stephen Lin meninggalkan hotel sendirian dan datang ke perusahaan Chu Zongtian. Kemarin, saya membuat janji minum teh dengan Chu Zongtian, tidak hanya membicarakannya. Chu Zongtian memanggil Stephen Lin pagi-pagi untuk membuat teh, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak terlihat, Stephen Lin mendorong waktu minum teh ke sore hari. Ketika dia melihat Chu Zongtian menatap wajah Stephen Lin untuk waktu yang lama. Namun, sebagai rubah tua, Chu Zongtian tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan, jadi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun yang akan mempermalukan Stephen Lin. Ini adalah daging kuda, produk bagus dalam kayu manis. Tidak mudah untuk menangani pada waktu biasa. Saya kebetulan punya teman di daerah ini dan memintanya untuk membawakan saya beberapa. Biasanya, saya tidak mengeluarkannya begitu saja, kata Chu Zongtian sambil memberi Stephen Lin menuangkan secangkir teh. Stephen Lin menyesap teh dan berkata, itu benar. Petik 2. Kemarin Anda mengundang tamu untuk makan malam, dan tidak ada keluarga Shen Hongyue yang pergi ke sana. Pagi ini telah menyebar kemana-mana, dan semua orang mengatakan bahwa Shen Hongyue takut pada kamu. Chu Zongtian tertawa. Apakah kamu akrab dengan Shen Hongyue? Stephen Lin bertanya. Tidak apa-apa. Chu Zongtian berkata sambil tersenyum, saya juga seorang tokoh terkenal di kota Rongjin. Dalam hal identitas, saya tidak jauh berbeda dengan Qian Dabao yang makan dengan Anda tadi malam. Saya pikir Anda akan mengundang saya kemarin. Petik 2. Bukankah kamu mengatakan kemarin untuk mengundang keluarga ibu mertua saya untuk makan malam? Saya tidak mengundang Anda. Saya berpikir, kita selalu bisa bertemu. Lihat, mari kita duduk di sini dan minum teh bersama. Lin sadar tertawa. Saudara Lin, saya memandang rendah Anda 2 hari yang lalu. Saya telah banyak menyinggung Anda. Tadi malam, saya minum dan ada begitu banyak orang. Saya tidak bisa menundukkan muka. Tidak ada seorang pun hari ini. Saya di sini untuk dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Chu Zongtian setelah mengatakan itu, dia berdiri dan mengepalkan tinjunya untuk membungkuk kepada Stephen Lin. Stephen Lin dengan cepat bangkit dan memegang tangan Chu Zongtian dan berkata, sama-sama, saya akan menjadi kerabat di masa depan. Saya tidak dapat menanggung hadiah sebesar itu dari Anda, dan sejujurnya, tidak ada yang salah dengan itu. Apa yang kamu katakan hari itu? Saya hanya berharap putri saya dapat menemukan seseorang yang dapat dia andalkan, kata Chu Zongtian. Dimengerti. Stephen Lin mengangguk. Hari ini, banyak teman saya mengetahui tentang hubungan kami dan meminta saya untuk menyapa Anda, kata Chu Zongtian. Tolong sampaikan juga salamku kepada semua orang. Ayo duduk, jangan berdiri, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Chu Zongtian mengangguk, dan kemudian keduanya duduk lagi. Qian Dabao, bagaimana perasaanmu saat berhubungan dengannya? Tanya Chu Zongtian. Seorang pria yang temperamen, kata Stephen Lin. Orang yang temperamen, mengetahui nasibmu, kamu salah. Chu Zongtian tersenyum. Oh. Mungkinkah kamu punya pendapat lain? Stephen Lin bertanya dengan heran. Qian Dabao tampaknya adalah pria yang temperamen, tetapi dia sebenarnya sangat berbahaya. Jangan tertipu oleh penampilannya. Di kota Rongjin, reputasi Qian Dabao tidak baik, dan situasi keluarga Qian tidak baik. Pada dasarnya, Qian Dabao memukul Shen Tingfeng sebelumnya. Ada desas-desus bahwa Shen Tingfeng ingin mencari kesempatan untuk memberi Qian Dabao pelajaran. Kata Chu Zongtian. Bukankah ini lebih baik? Kata Stephen Lin. Oh, bagaimana kamu bisa melihatnya? Tanya Chu Zongtian. Orang-orang yang terisolasi, setiap kali sekutu muncul, mereka akan mencoba yang terbaik untuk menangkap mereka. Dari perspektif keandalan saja, Qian Dabao tidak diragukan lagi yang paling dapat diandalkan,
karena hanya saya yang bisa membantunya keluar dari kesulitan, kata Stephen Lin. Itu benar, jika orang ini digunakan dengan baik, dia memang bisa memainkan peran. Tapi, aku benar-benar tidak mengerti, mengapa kamu ingin datang ke kota Rongjin begitu lama. Lihat penampilanmu, kan? Sepertinya kamu berencana untuk pergi baru-baru ini. Tidakkah kamu khawatir bahwa keluarga Sen akan menyerangmu? Tanya Chu Zongtian. Sepertinya semua orang tahu liangsi antara keluarga Sen dan aku. Stephen Lin tertawa. Kami mendapat semua berita pada hari Sen Hongyue kembali, dan kami menertawakan Sen Hongyue untuk waktu yang lama untuk ini, kata Chu Zongtian. Biarkan saya memberitahu Anda, saya datang ke kota Rongjin untuk Sen Hongyue, kata Stephen Lin. Apakah kamu tidak benar-benar ingin mengalahkan Sen Hongyue di perbatasan kota Rongjin? Kata Chu Zongtian. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak berpikir itu mungkin. Bagaimanapun, masalah ini terlalu sulit. Kecuali Tuan Zhou mendukung Anda tanpa syarat, Anda mungkin dapat melawan Sen Hongyue. Titik. Kata-kata Stephen Lin terputus. Aku tidak datang untuk mengalahkannya. Aku datang untuk membunuhnya. Stephen Lin berkata dengan serius. Bunuh. Chu Zongtian terkejut dan menatap Stephen Lin dengan heran. Dia juga seorang lelaki tua, tetapi dia masih terkejut ketika mendengar kata-kata Stephen Lin. Di usia mereka jarang bertarung dan membunuh. Bahkan jika mereka memiliki kebencian antara satu sama lain, itu pada dasarnya adalah perang bisnis. Jika Anda bangkrut, sudah berakhir. Hanya mereka yang berusia 17 atau 18 tahun yang suka bertarung dan membunuh. Dia tidak menyangka bahwa Stephen Lin juga suka bertarung dan membunuh, dan dia ingin membunuh Sen Hongyue. Itu adalah putri kesayangan Sen Sichong, begitu mudah untuk dibunuh. Kamu bercanda, Stephen. Tidak peduli apa, kamu tidak bisa membunuh orang. Itu ilegal. Chu Zongtian tertawa. Sen Hongyue berencana untuk membunuh ayahku, jika aku tidak membunuhnya, aku akan menjadi anak manusia dengan sia-sia, kata Stephen Lin. Murid Chu Zongtian menyusut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ini. Sen Hongyue membunuh ayahmu. Bukankah ayahmu suaminya? Tidak mungkin kan, kata Chu Zongtian. Stephen Lin tersenyum dan berkata, saya selalu berpikir itu tidak mungkin, tetapi itulah kenyataannya. Sen Hongyue dan saya tidak dapat dipisahkan. Kali ini saya datang ke kota Rongjin, apakah dia meninggal atau saya mati? Petik 2. Wajah Chu Zongtian serius. Lihatlah Stephen Lin. Stephen Lin bukan orang bodoh, dia sangat jelas tentang ini, tetapi jika Stephen Lin bukan orang bodoh, mengapa dia memberitahunya tentang ini? Dia berkata di depannya bahwa dia akan membunuh Sen Hongyue, tidakkah dia takut menyebarkan kata-katanya? Jika dia tidak takut menyebarkan kata-katanya, apa gunanya dia mengucapkan kata-kata ini pada dirinya sendiri? Tuan Chu, saya ingin merepotkan Anda dengan satu hal, kata Stephen Lin. Ada apa? Tanya Chu Zongtian. Kirim berita bahwa aku ingin membunuh Sen Hongyue, kata Stephen Lin. Chu Zongtian tercengang. Dia sebenarnya berencana untuk membantu Stephen Lin menjaga rahasia ini. Siapa yang mengira Stephen Lin akan mengambil inisiatif untuk membiarkannya menyebarkan masalah ini? Mengapa? Chu Zongtian benar-benar tidak bisa memahami operasi Stephen Lin. Jika Sen Hongyue mati di masa depan dan semua orang tidak tahu bahwa aku membunuhnya, bukankah itu berarti aku membunuhnya tanpa bayaran? Stephen Lin tertawa. Pembunuhan adalah untuk membayar hidupmu, kata Chu Zongtian dengan suara rendah. Seluruh dunia tahu bahwa saya membunuh orang, tetapi saya tidak dapat menemukan bukti. Apakah menurut Anda ini marah? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Chu Zongtian kehilangan kata-kata, dia tidak berharap Stephen Lin memiliki ide seperti itu. Namun, jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Stephen Lin, itu memang sangat menjengkelkan. Apa yang harus saya lakukan sebenarnya sangat sederhana.
Stephen Lin mengangkat kakinya dan berkata, gunakan mulutmu untuk memberitahu semua orang bahwa Shen Hongyue dan aku berada dalam situasi tanpa akhir. Apakah dia akan membunuhku atau aku akan membunuhnya? Siapapun berpikir mereka yang ingin membantu Shen Hongyue harus mempertimbangkan diri mereka sendiri. Apakah mereka memiliki kesadaran untuk mati bersama Shen Hongyue? Petik 2. Saya mengerti. Mata Chu Zongtian berbinar dan berkata, Anda ingin mengisolasi Shen Hongyue. Postur, ini untuk menakut-nakuti yang disebut teman-teman Shen Hongyue. Ikatan mempertahankan hubungan adalah kepentingan, semua orang tidak tahu tekad saya, dan geng Shen Hongyue bukanlah masalah besar. Jika semua orang tahu saya tekad, haruskah kamu membantu Shen Hongyue? Ini masalah besar. Tidak ada yang akan memprovokasi orang gila yang ingin membunuh seseorang tanpa alasan, kata Stephen Lin. Luar biasa. Chu Zongtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Stephen Lin melakukan ini, setidaknya 90% dari yang disebut teman di sekitar Shen Hongyue akan pergi. Bagaimanapun, Stephen Lin bukanlah kucing atau anjing yang tidak dikenal. Dia adalah orang terkaya di kota Selat memiliki aset puluhan miliar. Dia ingin membunuh orang. Tidak peduli siapa yang membantu, dia akan sangat terpengaruh. Jika tidak ada hubungan absolut, tidak ada yang mau memprovokasi Stephen Lin untuk tak ada alasan. Menurutmu apa yang akan terjadi pada Shen Hongyue ketika dia tahu tentang ini? Stephen Lin bertanya. Maka itu pasti akan dianggap sebagai lelucon. Shen Hongyue adalah orang yang sombong, dia tidak berpikir kamu memiliki kemampuan untuk membunuhnya, kata Chu Zongtian. Tapi bagaimana jika hal-hal bertentangan dengannya sedikit demi sedikit? Sekutu pertama meninggalkannya, kemudian keluarga berantakan, dan akhirnya anggota keluarga di sekitarnya meninggal karena berbagai kecelakaan, dan akhirnya, dia akan mulai mempercayai apa yang saya katakan, dan saya rasakan. Gelisah karena itu. Stephen Lin tersenyum. Kamu ingin membunuh seseorang, tetapi kamu ingin dihukum. Chu Zongtian bertanya dengan mata terbelalak. Stephen Lin tersenyum, menunjuk ke teko dan berkata, tehnya dingin. Petik 2. Chu Zongtian menjabat tangannya sedikit, lalu menuangkan teh dingin dan membuat teko teh panas baru. Di usia yang begitu muda, menakutkan memiliki taktik seperti itu, dan yang lebih menakutkan adalah semua ini ada di sisi baiknya. Bahkan jika Shen Hongyue mengetahuinya, tidak ada cara untuk menghadapinya. Ada banyak orang yang pandai berkomplot. Kamu adalah salah satunya. Chu Zongtian menuangkan sepanci air untuk Stephen Lin saat dia berbicara. Stephen Lin tersenyum, melihat arlojinya dan berkata, sudah hampir waktunya. Petik 2. Apakah kamu akan pergi? Chu Zongtian bertanya dengan curiga. Tidak, maksudku, hadiah pertemuan untuk Shen Hongyue hampir harus dikirimkan. Stephen Lin tersenyum, bertemu dan menyapa. Hati Chu Zongtian bergetar. Sebelum Shen Hongyue bisa bergerak, Stephen Lin memberinya salam. Itu masih di wilayah orang lain. Ini provokasi terlalu kuat, kan? Pada saat yang sama, di pintu rumah Shen Hongyue berjalan keluar rumah dengan beberapa bawahannya dan berjalan menuju tempat parkir. Pada saat ini, ponsel Shen Hongyue tiba-tiba berdering. Shen Hongyue berhenti dan mengangkat telepon. Suara laki-laki yang dalam datang dari ujung telepon. Siap menonton kembang api. Petik 2. Menonton kembang api. Shen Hongyue tertegun sejenak. Tiba-tiba, bom. Sebuah ledakan keras. Tidak jauh, sebuah BAOZ kekerasan terjadi di mobil Shen Hongyue. Seluruh mobil terbungkus bola api dan terbang ke udara, dan kemudian hancur ke tanah. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.